Pembahasan sebelumnya masih terkait dengan khamsa minal fitr, ya, 5 hal dari fitrah, ya, dari taklim al-adhafir, memotong kuku, terkait juga dengan hadis Nabi dengan terkait dengan khitan, istihdad, memotong bulu kemaluan, taklim al-adhafir, juga wanatful ibid, mencabut bulu ketiak, waqasu syarib, dan memotong kumis. Berikutnya kita masuk terkait dengan kekhususan kaum wanita, yaitu rambut, ya, rambut. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwasannya memanjangkan rambut tawfiru sya'r ra'siha wa yahrumu 'alaiha halquhu illa min darurah, bahwasanya yang diinginkan bagi kaum wanita yaitu memanjangkan rambutnya. Ini hukum asalnya, memanjangkan rambutnya, karena itu mahkota bagi mereka, dan diharamkan untuk menggundulnya, ya. Memanjangkan itu adalah perkara yang diwajibkan bagi kaum wanita dan diharamkan menggundulnya, ya, kecuali karena darurat. Imma darurat, misalkan dipaksa sekali sama suami, imma termasuk darurat, misalkan dia punya masalah kutu rambut, ya, punya masalah kutu rambut dan telurnya rambut yang sulit untuk dihilangkan baik dengan cara apapun, mau herbal, mau dengan juga obat kimia misalnya, segala jenis shampoo misalnya. Nah, akhirnya apa? Dia menggunakan cara dengan mencukur rambutnya. Kenapa? Kalau didiamkan terus menerus begitu saja, dia nggak dapat solusi melalui obat apapun. Dia juga nggak bisa merubah pola makannya, karena rambut kutu juga tak terlepas dengan pola makan. Sudah kita sampaikan, kalau sering konsumsi makanan panas lembab dengan panas lembab akan menyebabkan rambut ini suasana lembabnya berlebihan, dan saat itu dia akan menjadi media tempat tinggalnya kutu. Ya, ini faktor dari dalam. Pengobatan dari dalam dengan pola makan. Pengobatan dari luar dengan menggunakan, kalau yang Ibnu Qayyim sebutkan, dengan daun bidara, dengan buah bidara, ya, daunnya dan buahnya. Kalau pengobatannya datang dari Nabi SAW, yaitu apa? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis, ya, disebutkan bihi adan, ada pada kepalanya itu gangguan. Padahal dalam keadaan sahabat ini sedang berihram dan mencukur rambut, nggak boleh. Tetapi karena darurat, Nabi perintahkan dia untuk mencukur rambut. Dalam hadis juga diperintahkan. Dan ini adalah cara, termasuk jalur pintas untuk menghilangkan kutu dan telurnya. Dengan digundul, nggak ada lagi tempat telurnya, telur ataupun kutunya. Dengan digundul, ternyata apa? Pori-pori rambut terbuka lebar sehingga panas lembab menguap, dan saat itu termasuk obat. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fa asal hukumnya kaum wanita, juga orang yang dalam keadaan muhrim, ya, mereka, ya, dalam keadaan berihram, mereka tidak boleh apa? Bagi kaum wanita mencukur rambut mereka atau alias menggundulnya, kecuali dalam keadaan darurat. Fa asalnya bagi kaum wanita memanjangkan. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Diyar As-Saudiyah rahimahullah ta'ala, berkata Syekh bin Ibrahim Al-Syekh, beliau mengatakan, wa amma sya'ru ru'usin nisa'i fala yajuzu halquhu lima rawahu an-Nasa'i fi sunani bisanadihi an Ali radhiyallahu an, bahwasanya bagi kaum wanita asalnya dia tidak boleh menggundulnya, ya, menggundulnya. Kita pembahasannya konteksnya apa? Mencukur, yang cukurnya menggunakan apa? Halq itu menggunakan pisau atau silet. Kalau qas itu pakai gunting,
ya, pakai gunting. Kemudian rawahu al-Bazzar, kalau pakai pisau khasnya dengan apa? Dengan menggundul. Ya, sebagaimana istihdad, mencukur bulu kemaluan. Mencukur di sini lafadz hadisnya halq, pakai silet. Menunjukkan bahwasanya lafadz hadis itu menunjukkan apa? Mekanisme. Ya. Adapun ketika berbicara kumis, Nabi sebutkan qas. Qas itu menggunting. Makanya kumis itu digunting, bukan dikerok. Pakai makraf dikerok. Itu hukum asalnya. Ya. Ulama sebagian membolehkan pakai silet juga boleh. Ya. Tidak mengapa, perkara khilafiyah. Nah, kalau lihat asalnya qas, berarti al-afdal adalah qas digunting. Ya, walaupun sampai tepi kulit, betul-betul tepi kulit, nempel digunting. Nah, itu al-afdal sesuai dengan lafaz hadis. Adapun pada ketiak ada apa? Bahasanya apa? Natful ibid. Natf itu mencabut. Wah, ini yang terbaik. Tapi kalau tidak kuat kemudian mencukur, menggunting, tidak mengapa. Atau pakai bahan kimia untuk merontokkan, tidak mengapa. Nah, juga disebutkan dari Ibnu Jarir, dari Ikrimah radhiyallahu an, qalu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa al-mar'atu ra'saha. Nabi SAW melarang kaum wanita untuk menggundul rambutnya. Dan larangan di sini memberikan makna apa? Tahrim. Fa innahu yaqtadhi at-tahrim. Menunjukkan pengharaman, larangan pengharaman di sini. Kemudian pembahasan kedua terkait dengan rambut kaum wanita. Wa amma qassu sya'ri ra'siha, adapun memotong rambutnya. Kalau tadi menggundul, kalau berikutnya ini memotong rambutnya atau merapikannya. Fa in kana li hajatin ghairu zinah ka'an ta'jiza an mu'natihi aw yutawwil kathiran aw yatulu kathiran wa yashukku 'alayha fala ba'sa yaqussuhu biqadaril hajah. Kalau seandainya wanita ini memotong rambutnya atau merapikannya, kenapa? Karena dia lemah dari kemampuan dia untuk merawat rambut. Merawat rambut juga butuh diantaranya shampoo. Merawat rambut juga butuh diantaranya sisir. Merawat rambut juga butuh diantaranya vitamin-vitamin atau minyak untuk merawat rambut, memberikan nutrisi pada rambut. Ya, maka ketika dia rambutnya terlalu panjang dan dia tidak mampu merawatnya, tidak mampu menjangkaunya, karena sebagian orang Arab rambutnya sampai lututnya, ya, sampai permisi di belakang pahanya. Ya, kenapa? Karena rata-ratanya kaum lelaki suka dengan rambut yang panjang, dan kaum wanita sendiri juga menyukai rambut mereka yang panjang. Dan itu kebiasaan turun-temurun mereka. Kebiasaan turun-temurun mereka. Ketika mereka tidak mampu untuk merawatnya, maka tidak mengapa. Ya, untuk ruang gerak susah menggerakkan rambut, lagi masak, nyuci dan lain sebagainya. Untuk mempertahankan rambut tetap lurus, nggak ngeruwel, ya, juga butuh perjuangan. Maka dia ini memotongnya tidak mengapa. Tapi diantaranya dengan syarat atas izin suami. Ya, suami harus tahu. Karena apa? Anda menikah, ketika setelah akad nikah, ya, Anda di bawah pimpinan suami, ya, termasuk memotong rambut perlu izin suami. Nah, karena asal hukumnya memanjangkan rambut, dan istri-istri Nabi tidaklah memotong rambut mereka kecuali setelah wafatnya Nabi SAW. Panjang banget. Ya, masa iddahnya istrinya Nabi berapa bulan? 4. Seumur hidup. Seumur hidup. Karena istri-istri Nabi nggak boleh dinikahi oleh para sahabat. Ya, ini pengecualian. Ketika menikah dengan Nabi SAW, mereka tidak mencukur rambut mereka, kecuali setelah wafatnya Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mencukur rambutnya. Di antaranya di sini menunjukkan apa? Terkait mencukur rambut butuh izin suami. Ya, puasa juga demikian. Anda mau puasa Syawal, hari ini puasa Syawal, besok boleh nggak? Ya, perlu itu puasa sunnah. Kalau Ramadan nggak perlu izin. Kalau puasa sunnah izin, ya.
ya Bi, Mas, ya, yang paling bagus panggil apa? Kunyahnya paling bagus ya. Nah, ya Abah Muhammad misalkan, atau ayah, ya, atau bapak, ya, misalnya ya. Yang paling bagus kunyah, ya, kunyah paling bagus. Karena khawatir panggilan itu panggilan apa? Seperti mahram, ya, abi. Padahal suami Anda bukan abi Anda. Iya ya. Ya. Tetapi kalau Ya, dalam sisi tarbiyah, mendidik putra putri Anda tidak mengapa di hadapan anak, tarbiyah. Ya, mending panggil aja yang lain, Bib, ya, gitu. Boleh nggak potong rambutku, Bib, gitu ya. Oh iya Din, boleh Din, gitu misalkan. Kan Najib, jangan panggil Umi ya. Nah, Iya. ini diantaranya ketika ke masjid pun juga apa? Butuh izin suami. Min babil aula, lebih utama lagi, apalagi perkara dunia, mau nge-mall, ya, ibadah aja perlu izin suami, ya, apalagi urusan-urusan duniawi, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Termasuk potong rambut aja perlu izin suami. Termasuk kalau Anda mau pasang alat KB, ya, juga butuh izin suami, ya. Mau misalkan program KB keluarga besar misalkan. kalau itu nggak usah izin suami itu, karena suami yang kepingin. Wah, kalau misalkan Anda memang darurat perlu KB misalkan, di antara syaratnya pertama izin suami. Syarat kedua, KB tersebut adalah KB yang efek sampingnya ringan. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri, pakai suntik akhirnya tubuh melar, headnya kacau, ya, kemudian banyak efek samping, dihindari. Kemudian syarat yang ketiga, ya, jangan sampai KB-nya itu KB nihaian, yang KB-nya betul-betul permanen, jangan, ya, kayak steril. Nah, maka ini diantara syarat-syaratnya. Kemudian yang berikutnya disebutkan pula, kama kana ba'du azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan hal ini kapan? Setelah wafatnya Nabi. Ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan at-tazayyun, meninggalkan perkara bersolek-molek, ya, karena khawatir apa? Ada fitnah, omongan antara para sahabiat ketemu dengan istrinya Nabi kok setelah ditinggal wafatnya Nabi semakin cantik, nanti nyebar omongan, bikin fitnah. Makanya mereka istri Nabi meninggalkan perkara apa? Banyak bersolek-molek. Makanya diantaranya kaum wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau dia bercerai, ketika masa iddah, hukum asalnya dia nggak boleh keluar. Ketika wanita masa iddah ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari, ya. Kalau masa iddah perceraian, ya, sekitar apa? 3 kali suci. Ada dalam riwayat khilaf, ada mengatakan 3 kali haid, ya. Ini diantaranya ketika seperti kondisi masa iddah, mereka jangan bersolek-molek, apalagi nge-share di medsos. Setelah tinggal suaminya, nge-share wajahnya di medsos biar dapat suami baru. Tak boleh. Atau dia banyak-banyak keluar, ya, sengaja ingin apa? Mencari pasangan baru, ya. Wah, Islam tidak demikian mengajarkan. Apa tujuannya masa iddah? Tujuannya masa iddah adalah apa? Agar rahim itu bersih, nggak ada cikal bakal mantan suami yang dulu, biar gak bercampur, bingung ini warisnya siapa harusnya. Nah, adapun orang yang hamil, sampai kapan? Sampai melahirkan, ya, sudah jelas bersih. Oh, ini anak dari suami dulu misalnya. Nah, ini indahnya Islam, ya, betul-betul detail Islam. Karena Allah al-alim, Allah al-khabir, Allah maha mengetahui, bahkan perkara detail Allah sangat paham. Nah, kemudian ketika masa iddah, nggak boleh wanita keluar dari rumah. Dia tidak mengapa tinggal di rumah suaminya, tapi status sudah cerai, tapi tinggal di satu rumah selama masa iddah, ya. Tujuannya apa? Barangkali bisa balik lagi. Contoh disebutkan dalam kitab fikih, disebutkan suami ngintip istrinya yang sudah cerai, lagi mandi, sudah dikatakan balik.
Nah, sampai ada pembahasan seperti itu. Nah, makanya ini apa? Diharapkan apa? Ketika perceraian terjadi, masih kondisi seperti ini, dia masih di rumah situ. Tujuannya apa? Barangkali bisa diperbaiki lagi. Dan tolak itu adalah syarat syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang paling yaitu perkara tolak adalah perkara yang diperbolehkan tapi paling dibenci Allah, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, perkara yang diperbolehkan tapi dibenci Allah, hadisnya lemah, nggak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi tolak ini termasuk rahmat dari Allah. Kalau suami istri sudah nggak bisa kumpul, nggak sehati, sudah isinya tengkar terus, mending cerai. Coba seandainya nggak ada syariat talak, nggak ada perceraian, apa yang terjadi? Akan terjadi pertikaian terus, kekerasan rumah tangga. Siapa jadi korban? Anak-anak. Gara-gara bapak ibunya tengkar terus, anaknya dipukulin. Ya, kekerasan rumah tangga, anak ya gara-gara apa? Suami istri nggak rukun. Makanya Allah jadikan syariat apa? Cerai, selesai. Ya, bikin hidup yang baru. Ya, cari keluarga yang baru. Adapun anak yang sudah subhanallah ada terjadi perceraian di situ, jangan diputuskan dengan bapak yang sebelumnya. Kalau ada ibu yang seperti ini, akhlaknya, wataknya keras, bapaknya nggak dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan anaknya, tidur dengan anaknya, menyambung silaturahmi dengan anaknya, apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Gak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ini sering terjadi. Cerai, bapak ibu cerai, tapi anak jangan dicerai dari apa? Hubungan biologis suami istri yang sebelumnya, bapak ibu sebelumnya. Ini perlu diluruskan. Ancamannya Nabi apa? Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Wah, ini keras, menunjukkan dosa besar. Gak boleh memutus silaturahmi. Kalau misalkan suami istri cerai, kasih kesempatan hari ini dan ini anak-anak bersama bapaknya. Gak ada bilang mantan bapaknya. Ya, hari ini dengan ini dengan ibunya. Gak ada bilang mantan ibunya. Gak ada bilang mantan anaknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rahimahullah jami'an. Di antaranya di sini hikmah bahwasanya masa iddah diharapkan di situ apa? Ada kembalinya pasangan. Barangkali mereka merajut, ya. Barangkali mereka kembali rujuk dari ucapan cerainya. Sebagaimana kalau kita perhatikan subhanallah di negeri kita Indonesia ini tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia itu 273,8 juta. Sekarang kita tadaburi kasus perceraian, talak dan khulu. Anda lihat ya, kalau kita bicara orang Jawa saja, nggak bicara di luar Jawa, bukan bicara muka bumi dunia, tapi kita bicara hanya di Jawa, bukan Indonesia. Hanya Jawa saja bagian dari Indonesia. Di Jawa Barat angka wanita yang minta cerai 23.971 dalam setahun. Bayangkan ibu-ibu, Jawa Barat dalam satu tahun angka perceraian berapa? 23.971. Angka ini yang nyerai siapa? Suami nyerai istrinya. Adapun angka khulu, wanitanya yang minta cerai 74.117. Nah, totalnya 98.088. Adapun di Jawa Timur, ranking kedua setelah Jawa Barat. Jawa Timur, laki-laki yang mencerai istrinya mentalak 25.113. Nah, wanita yang minta khulu 63.122. Kemudian totalnya berapa? 88.235. Ini sama tahun 2021. Nah, semakin tambah tahun perceraian semakin banyak loh ya. Nah, kemudian di Jawa Tengah, laki-laki yang mencerai istrinya 18.802. Wanita yang minta khulu 56.707. Totalnya berapa? 75.509. Berarti siapa yang paling banyak minta cerai atau minta khulu? Minta cerai apa minta khulu? Minta khulu. Makanya ini nasihat untuk kaum wanita, jangan gampang minta cerai.
suaminya gaji kurang minta cerai. Ya, suaminya belum punya mobil minta cerai. Suaminya belum bisa belikan resep glowing minta cerai. Padahal apa? Nabi SAW sudah bersabda, ya, man talaba talaq min ghairi kunhu lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang minta cerai tanpa alasan syar'i, dia nggak bisa mencium bau surga. Hati-hati makanya. Wanita yang sering minta cerai akan Allah ceraikan dengan cara Allah yang sangat menyakitkan hati si istri tadi. Dan terjadi berkali-kali. Ya, termasuk ya, punten ya, jangan sensi ya. Orang yang poligami, istri minta cerai masuk hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ada wanita yang akhirnya minta khulu, ya, dengan paksa dalam keadaan suaminya saleh, dalam keadaan suaminya menafkahi, memberikan semuanya, memanjakan dia, plus akhirnya dia minta khulu karena suaminya poligami. Punten, jangan dibahas sensi, karena ini syariat, ya. Artinya kalau memang terjadi seperti ini, bukan saya memprovokasi Anda untuk nyuruh suami Anda poligami, bukan. Maksudnya kalau seandainya terjadi, kemudian apa yang terjadi? Wanita ini akhirnya minta khulu dan bertahun-tahun gak dapat pengganti suaminya. Anaknya dibawa dia, dalam keadaan kerjaan istrinya gak bisa mencukupi anaknya, dan yang wajib menafkahi anak tetap bapaknya, tapi istrinya memutus hubungan bapak dan anak sampai gak mau dikirimin duit untuk anak-anak. Allah jadikan dia disiksa di dunia, menyakitkan. Akhirnya yang mau sama dia siapa? Laki-laki lain yang ingin menjadikan dia istri kedua. Akhirnya apa? Dia curhat di Facebook, di medsos. Sungguh saya wanita kufur nikmat, katanya. Saya baru kerasa sekarang, suami saya dulu suami terbaik. Wah, demikian kata Syekh bin Baz, satu syariat saja dikufuri. Ingat dikufuri ya. Kalau dikufuri artinya tidak diimani. Kata Syekh bin Baz, termasuk dia bisa diancam atau terancam keimanan dia, bisa keluar dari Islam. Satu syariat saja. Tapi kalau misalkan dia nggak mengkufuri, mengimani syariat poligami, cuma dia belum siap, maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai membenci, dalam hati sudah membenci, apalagi tidak mengimani, ini bahaya sekali. Nah, subhanallah, di negeri kita sekarang disebutkan WHO setelah kasus pandemi COVID, perbandingan laki dan wanita sudah 1:40. Ya, karena yang meninggal orang COVID kemarin kaum lelaki. Dan adapun disebutkan riwayat Imam Muslim, ketika munculnya Dajjal, nanti perbandingan laki dan wanita 1:40, 1:50 dalam riwayat. Dan ini WHO saja, urusan dunia yang dia teliti. Sekali lagi, ya, di antaranya di sini, kalau memang perceraian Allah jadikan syariat, menunjukkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nggak klik, dipaksakan, tengkar terus, efek kepada anak, sholat nggak khusyuk, dunia juga nggak didapat, udah mending cerai. Nah, solusi. Kalau sudah memang ujungnya nggak bisa, dicarikan solusi. Pengalaman kami, ingat, ada satu solusi yang belum atau dilalaikan oleh sekian banyak muslimin dan muslimat, pasangan suami istri. Solusi apa diantaranya? Ruqyah. Disebutkan Imam Nawawi dalam Adab Hamlatul Quran, di antara awal mula perceraian rumah tangga karena rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Setan ikut masuk ke rumah tersebut, ingin memporak-porandakan suami istri. Nah, wah, dibikin gampang sensi, dibikin gampang baper, dibikin banyak curiga, dibikin terus, ya, akhirnya nggak sapa-sapaan. Suami istri nggak sapa-sapaan maksimal 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Ya, ngambek suami istri ada yang kami dapati sampai hampir 10 tahun. Nah, nggak kebayang rumah tangga seperti apa coba. Ya, istrinya masakin, suaminya nggak mau makan, nggak sapa-sapaan dan sebagainya. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa orang yang seperti ini, ya. Semoga Allah bersihkan dosa-dosa mereka. Nah, dan semoga Allah persatukan muslimin muslimat. Karena ini apa? Jebakan iblis yang paling diidam-idamkan iblis. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, inna iblisa yadha'a arsyahu 'alal ma' wa yab'ath sarayah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya
itu di atas air. Dan iblis mengirimkan pasukannya dari setan. Ya, setiap kali ada laporan dari setan, setan ditanya iblis, "Ma fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Ya, kata setan, "Fa'altu kadza wa kadza." Kemudian kata iblis, "Ma suna'ta syai'an." Kamu belum melakukan apa-apa. Masih enggak berarti kejahatan yang kau lakukan. Kemudian satu lagi lapor, "Madza fa'alt?" "Ma taraktu fulan illa faradtuhu bainahu wa bain imra'atihi." Aku enggak biarkan si fulan, lelaki ini, kecuali dia itu sudah berhasil sukses, dia cerai sama istrinya. Kemudian apa iblis yang dilakukan iblis mendekati setan ini, coba ngasih door prize, ya, ngasih pujian lebih daripada yang lainnya. Apa kata iblis? "Nikma anta." Senikmat-nikmat setan, sebaik-baik setan adalah kamu. Makanya tadi, kalau ada masalah rumah tangga jangan diperuncing. Lihat Nabi SAW ketika hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Nabi sembunyi di goa apa? Bukan. Di goa apa? Goa Thur. Nabi aslinya mau melambung ke arah laut. Aslinya Nabi mau ke arah laut, ke arah Madinah. Ya, arah-arah melipir-melipir Jeddah. Tapi Nabi sengaja naik ke arah gunung dulu untuk mengecohkan pasukan Quraisy. Nabi SAW sembunyi di gua ini selama berapa hari? 3 hari. Dan selama 3 hari, siapa yang mengirimkan makanan untuk Nabi dan Abu Bakar? Asma bintu Abi Bakar. Nanti kalau umrah, semoga bisa umrah bareng nanti kita lihat Gua Thur, insyaallah ya. 3 hari 3 malam sembunyi di situ. 3 hari 3 malam. Dan di situ ada penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan Abdullah bin Uraikid waktu itu masih kafir. Dan boleh kita minta bantuan orang kafir selama dia amanah, gak ada khianat. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia pernah bertanya, ditanya oleh kaum wanita, apakah boleh wanita yang berhijab berobat kepada dokter non muslimah? Ya, beliau menjawab, boleh. Wanita yang berhijab berobat kepada dokter muslimah, ya, atau dokter SPOG muslimah, ya. Tentunya apa? Yang amanah. Dalilnya apa ini? Nabi menggunakan orang non-muslim Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan untuk hijrah. Padahal penunjuk jalan untuk hijrah ini perkara yang besar. Kalau Abdullah bin Uraikid nggak amanah, dijadikan jebakan biar orang Quraisy dapat. Akhirnya dapatlah, ya, sebagaimana ada dikasih apa, barang siapa dapat Nabi bisa dikasih apa, door prize, ya, onta yang banyak. Nah, kalau Abdullah bin Uraikid nggak amanah, pasti dia pilih door prize, ya. Nah, tapi apa? Tapi dia amanah. Di sini menunjukkan kalau wanita juga berobat ke dokter non muslimah, ya, boleh, tapi dengan syarat amanah. Kenapa? Kalau dia punya makar, aurat Anda akan difoto, di-share. Nah, fa ini rahimanakumullah jami'an yang perlu diperhatikan. Sampai perkara ini diperhatikan untuk muslimah, kaum muslimah. Juga terkait dengan syariat talak ini, ya, dan ada masa iddahnya, dan talak ada talak raj'i 2 kali dan ba'in 1 kali, ya. Ketika 2 kali ada cerai, kemudian dia balik, alhamdulillah, sebelum habis masa iddah tentunya. Balik lagi, ya, cerai lagi terjadi, balik, silahkan. Tapi kalau aku sudah ketiga kali, nggak boleh, nggak boleh balik. Ya, kalau pengen balik dengan syarat apa diantaranya? Wanita ini sudah pernah nikah dengan wanita yang lain, dengan laki-laki lain. Tapi kalau nikahnya ketika sudah cerai, ketiga kalinya sudah cerai, ya, baru si laki-laki yang mantan tadi balik lagi ke istrinya yang sudah nikah dengan laki-laki lain, boleh. Tapi kalau dibikin sandiwara, drama, nggak boleh. Di Jawa Timur itu sandiwara gitu banyak. Nggak boleh. Ketiga kali, ini kan aku sudah 3 kali cerai, tolong kamu ya, kamu nikahi istriku ya, ya, biar setelah kamu nikah sama dia, tolong cerai, nanti aku biar balik lagi. Ini nggak boleh, ya. Nah, ini termasuk apa? Pendustaan. Nah, wah, ini namanya apa? Laki-laki sewaan. Nah, ini rahimahumullah indahnya syariat Islam, indahnya syariat Islam. Kemudian disebutkan wa amma in kana qasdul mar'ati min qasi sya'riha
anit tashabbuh bil kafirat wal fasiqat wa tashabbuh bir rijal fahada muharramun bila syak. Ya. Kalau wanita itu memotong rambutnya, niatnya apa? Ingin menyerupai orang-orang kafirah, wanita-wanita non muslimah. Ya, misalkan ingin rambutnya cepat, tomboy. Ya, misalkan dibikin gini ya, tomboy. Atau mungkin wanita dicukur rambutnya 321. Ini 3 cm, 2 cm, 1 cm, belakangnya 2 cm. Rambut aparat misalnya. Wal fasiqat, atau wanita-wanita yang fasiqah, wanita-wanita zina. Ya. Atau tashabbuh birijal, atau menyerupai lelaki. Ini semua adalah haram. Tidak diragukan lagi akan keharamannya. Nah, secara umum ini haram. Kemudian berikutnya, qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau adalah gurunya Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang punya kitab Al-Quran, tafsir Al-Quran Adwa'ul Bayan, sekitar 12 jilid. Kitab ini ditulis kapan? Antara waktu sahur dan waktu sholat subuh. Jadi 12 jilid. Dalam waktu yang panjang dicatat istiqomahnya. Ini penting, menunjukkan apa? Ibadah sedikit, ya, tapi sering lebih baik daripada banyak tapi putus-putus. Dan ini termasuk amalan yang disukai Nabi, ya, adwamuha wa inqal, terus menerus istiqomah walaupun sedikit. Dan beliau menulis kitab tafsir dikit-dikit, dari Al-Baqarah dikit-dikit, selesai adzan fajar berhenti, besok antara sahur dan fajar nulis lagi dikit-dikit sampai jadi 12 jilid. Masya Allah. Kemudian disampaikan bahwasanya innal 'urfa alladhi sara jariyan fi kathirin min bilad biqat'i mar'ati sya'raha sya'ra ra'siha ila qurbi usulihi sunnatun ifrinjiyatun mukhalifatun lima kana alaihi nisa'ul muslimin. Adapun rambut-rambut yang biasa dipotong oleh kaum wanita zaman sekarang itu mendekati apa? Mendekati kebiasaan atau sunnahnya yang dilakukan oleh wanita-wanita Eropa. Dan ini menyelisih apa? Menyelisih nisa'ul muslimin. Nisa'ul muslimin wa nisa'ul Arab qabla al-Islam. Wa nisa'ul Arab qabla al-Islam, dan wanita-wanita Arab sebelum Islam. Nah, dan ini adalah termasuk apa? Penyimpangan yang apa? Allati ammat al-balwa bihada biha fid din wal khalqi was samti wa ghairi dzalik. Dan ini termasuk apa? Musibah yang merata. Musibah yang merata, ya, kepada kaum muslimat. Ya, kepada kaum muslimat. Apalagi generasi muda kita sekarang muslimah. Hati-hati, makanya diantaranya kita kalau punya anak perempuan, ya, anak perempuan zaman sekarang nggak seperti apa di zaman kita dahulu. Nah, zaman sekarang subhanallah, ya, siapa nggak sibuk main HP kecuali yang Allah berikan taufik. Ibunya masak, ngomong adiknya dia. Ini pulang dari pondok, santriwati, pulang dari pondok pikirnya kesempatan main HP. Kemudian ibunya membiarkan, biarlah di pondok, biar gak jenuh, di rumah main HP. Subhanallah, main HP dari pagi sampai pagi berikutnya. Kesempatan pulang dari pondok, ngelepas hijabnya, pasang di IG. Wah, kadang ibu-ibu ada yang gak tahu, anaknya pasang di IG, lepas jilbab, nge-share rambutnya, kulitnya, kukunya, dan lain sebagainya, dalam keadaan si ibu ini ditutup untuk lihat status anaknya. Nah, ibunya hati-hati. Makanya harus apa? Harus dicek. Karena apa? Si ibu nanti juga akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Tarbiyah anaknya. Buat sekarang, anak sekarang mau dinikahin usia 18 tahun, 20 tahun. Wah, ngeri banget. Masak nggak bisa. Nggak bisa masak, nyuci piring nggak mau. Ini kenapa menjadi apa? Pintu perceraian. Tadi data yang kita sebutkan tadi, angka Jawa Barat adalah angka tertinggi wanita yang minta khulu, yaitu berapa? 74.000. Jawa Timur 68.000.
ya Jawa Tengah 5-6 ribu. Wah, ini ternyata pengaruh. Ya, kesibukan dunia, fitnah dunia, ya kebiasaan orang bicara juga pengaruh. Lihat di Jawa Tengah, kadang kita dapati memang karakter hukum asalnya, karakternya orang Jawa Tengah lembut-lembut, dan wanitanya yang minta cerai lebih dikit dibanding Jawa Timur dibanding Jawa Barat. Jawa Barat tuntutan ekonomi tinggi. Jawa Barat wanita sudah biasa dengan glamor sehingga bisa nular. Nah, ketika suaminya nggak seperti suaminya, temannya, ekonominya, dia sudah nuntut agar suaminya seperti ekonomi temannya. Mobilnya biar minimal mobil teman seperti mobil temannya. Tasnya, mereknya, brandednya sama. Sepatunya sama, nasallahu. Ya, pakaian juga demikian. Ya, subhanallah, kemarin ini, subhanallah, ketika 2 bulan lalu kita ke Yaman. Ya, ke Yaman tuh ajib, nggak ada brand-brand khusus. Karena ini negara Islam yang paling primitif, yang paling sederhana. Ya, nenek moyangnya orang Arab, ya, termasuk Makkah Madinah, Aus Khazraj juga dari Yaman. Orang dari Libya dari Yaman, Jazair ya dari Yaman, Maroko dari Yaman, rata-rata dari Yaman. Dan kakek moyang mereka sampai detik ini nggak jadi orang kaya-kaya, primitif, dibiarin sederhana. Ya, coba sekali-kali wisata sana ke Yaman, jangan Turki terus. Ya, umrah Makkah Madinah ada jalur ke Yaman. Biar apa? Hati kita ikut jadi apa? Hati yang tawadhu ketika melihat alam suasana seperti itu. Orangnya rendah hati, ya Allah. Ya, orangnya rendah hati, penampilannya juga demikian. Nah, makanya Nabi sudah bersabda, ja'akum ahlul Yaman wa hum arqu afidatan wa adhafu quluban wal hikmatul yamani wa fiqhul yaman. Telah datang kepada Anda penduduk dari Yaman yang hatinya lembut-lembut, insyaallah, stempel dari wahyu. Ya, mereka ahli hikmah. Nah, ini rahimahumullah jami'an yang perlu kita perhatikan. Juga demikian, makanya penting cari teman yang salehah. Salehah ini bukan hanya nama, salehah akhlaknya, salehah penampilannya, salehah ucapannya, salehah hatinya, ya, salehah matanya, salehah tangannya. Ini juga penting. Nah, wa subhanallah, penampilannya salehah tapi ternyata kibr, sombong dengan penampilannya. Hati-hati. Ya. Kemudian rahimahumullah jami'an, yang berikutnya, thumma ajaba min hadis. Ya. Kemudian sebenarnya dijawab ini dalam hadis Nabi SAW, anna azwaja Nabi SAW ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal ghafrah. Bahwasanya istri-istri Nabi SAW itu apa? Itu betul-betul membiarkan rambut kepalanya ini apa? Kal wafrah. Wafrah yaitu apa? Rambut yang banyak, subur. Kathrah, ya, ghazarah, yang banyak, tebal, lebat, dibiarin banyak, panjang. Wah, ini kebiasaan istri-istri Nabi. Dan mereka merawat, ya, tak luput dari cara perawatan mereka, diantaranya dari turun-temurun minyak zaitun. Ya, minyak zaitun sambil disisir terus, ya. Wah, itu untuk merawatnya, menjaga rambutnya dari akarnya sampai ke batang rambutnya, tengah rambutnya, ujung rambutnya. Wah, ini bahkan termasuk sunnah. Ya, merawat rambut itu sunnah. Nah, tapi dengan tanpa berlebihan. Ya, ke salon, masya Allah, sepekan sekali nyala dengan rambut. Kemudian kita lihat sabda Nabi SAW, riwayat Abi Dawud disahkan Syalbani rahimahullah, man kana lahu sya'run falyukrim sya'rah, ya, atau falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, maka hendaknya rambutnya dia apa? Dimuliakan. Dimuliakan dengan cara apa? Dirawat, dipanjangkan, dirawat, dibikin rambut wangi. Juga rambut perlu dikasih wangian. Ya, rambut juga perlu dikasih wangian. Ya, rambutnya kalau laki-laki sebenarnya rambut jenggotnya juga dikasih wangian, minyak-minyak untuk dirawat. Ada tulisan. Ya, nggak perlu kasih apa? Dikasih penyubur rambut, nggak perlu. Nah, ini rahimahumullah jami'an, maka dimulakan yang punya rambut dimuliakan. Kalau rambut-rambut yang dianjurin untuk dipotong seperti bulu kemaluan, seperti kumis, seperti ketiak, nggak perlu dirawat. Ya, nggak perlu dirawat. Rawatnya justru apa? Dengan menghilangkannya. Kemudian berikutnya
bagaimana dengan bayi yang baru lahir pada anak wanita, perempuan? Kalau ada pada anak laki-laki, dianjurkan untuk memotong rambutnya, mencukur rambutnya, kemudian ditimbang, kemudian diinfakkan seberat perak dari hasil timbangan rambutnya. Ini sunnahnya. Ternyata kata para ulama, sebagian para ulama, ini khusus bagi laki-laki. Pada wanita nggak perlu mencukur gundul rambutnya, ya, nggak perlu mencukur gundul rambutnya. Kemudian bi anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qassarna ru'usahunna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi itu betul-betul memendekkan rambutnya setelah kapan? Setelah wafatnya Nabi. Li'annahunna kunna yatajammalna fi hayatihi wa min ajmali zinatihinna syu'urihinna. Dan karena apa? Karena mereka dahulu bersolek-molek juga termasuk melalui rambutnya. Itu ketika apa? Ketika hidupnya Nabi SAW dengan sebaik-baik solek-molek. Wah, inilah wanita, ya, harusnya bersolek-molek. Terbaik dia bersolek-molek adalah di hadapan suaminya. Di hadapan suaminya, bukan di hadapan teman-teman wanitanya, bukan di hadapan khalayak umum, atau bukan ketika sedang belanja. Nah, wanita boleh menggunakan wewangian, termasuk minyak wangi, termasuk bukhur, ya, termasuk spray minyak wangi, itu hanya di depan suaminya, bukan ketika belanja kajian pakai wewangian, ya, bukan masya Allah mau kajian, masya Allah alisnya disambung, ya, bulu matanya disambung, ya, kemudian pakai apa itu yang maskara, ya, mau kajian pakai maskara, kemudian subhanallah pakai biar pipinya kasih bedak kasih merah-merah, biar kayak Humairah, biar kayak Aisyah katanya. Bukan, itu di hadapan apa? Di hadapan suami. Adapun ketika kajian keluar biasa aja, nggak perlu dia berpenampilan berlebihan. Dan ibadahnya ketika kapan? Di hadapan suami, ya, di hadapan suami. Juga demikian wanita boleh keluar untuk ke masjid, misalkan untuk ibadah, untuk sholat, untuk kajian, dengan syarat selain izin suami, syaratnya apa? Tidak bersolek-molek, termasuk tidak menggunakan wewangian. Kemudian ada pun wewangian digunakan oleh wanita kapan? Pertama, di hadapan suami. Kedua, kapan? Permisi, ketika bersih dari haid, ya, menggunakan misalkan misik toharah, diletakkan di kain kotun, dikapas, kemudian diletakkan di kemaluannya. Itu. Kemudian juga diantaranya yang termasuk perawatan rambut yang datang dari Nabi SAW bagi kaum wanita adalah ketika wanita suci dari haid, ya. Masalahnya, makanya nggak heran wanita kalau lagi haid itu ada mode khusus. Mode apa? Senggol bacok. Ya. Makanya mereka sensitif, gampang marah, ya. Dan panas di tubuh naik. Makanya ada haid, tujuannya apa? Menghilangkan panas tubuh. Kemudian setelah suci dari haid, dalam lafaz nggak mau repot-repot, punya donor darah di rumah, diambil, ditumbuk, kemudian sebelum keramas diletakkan di kepalanya, campur air hangat dikit biar keluar kandungan dari daun tersebut. Kemudian disebutkan yudalik bil quwwah, dipijit dengan kuat sampai masuk akar rambut. Ini juga penjagaan rambut dari Nabi SAW. Nah, ini ketika Anda suci dari haid, nih jalankan sunnahnya, ya, pakai misik taharah, ya, permisi akramakumullah, diletakkan di alat vital. Kemudian pakai daun bidara ketika mandi. Tujuannya apa? Ketika panas, tubuh ini panas, termasuk dipijit dengan kuat. Tujuannya pijit kuat apa? Pori-pori terbuka, panas di bawah kepala juga terbuang. Kemudian daun bidara mendinginkan panas yang berlebihan. Coba ajib, ya. Makanya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juga demikian kaum laki-laki. Disebutkan, dinukilkan dari Hippocrates, laki-laki kalau nggak dilayani istrinya, laki-laki kalau jauh dari istrinya, ya, nggak ada aktivitas ritual hubungan suami istri,
atau orang jomblo lama. 3 orang laki-laki ini akan berdampak efek apa? 1, panasnya maninya laki-laki akan naik ke kepala. Kemudian menimbulkan was-was. 1, masalah psikis coba terganggu. Ketiga menimbulkan apa? Sorok itu ayam. Ya, apa maksudnya? Panas naik ke kepala. Kalau kaum wanita tadi ketika haid, ya panasnya ada di kepala, makanya ada daun bidara. Ini juga diantaranya daun bidara apa? Untuk menguatkan akar rambut, untuk mengilaukan rambut, untuk menyehatkan rambut, vitamin pada rambut, ya. Dan apalagi kalau habis terkena panas menggunakan jilbab yang lama, ya panas, ya. Kalau nggak dirawat juga akan cepat kusut. Makanya daun bidara juga mendinginkan panas yang berlebihan. Nah, fa ini rahimahullah jami'an. Kemudian amma ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam falahunna hukmun khasun. Adapun setelah wafatnya Nabi SAW, mereka itu ada hukum khusus. Ada hukum khusus yang berlaku bagi mereka. Ya, la tusyarikuhunna fihi imra'atun wahidatun min nisa'in jami'il ahlil ard. Yang hukumnya nggak seperti wanita dimanapun di muka bumi ini. Yaitu apa? Inqita'ihinna, yaitu terputusnya mereka, inqita'an kulliyan min at-tazwij. Jadi betul-betul masa iddahnya adalah seumur hidup mereka. Setelah wafatnya Nabi sampai mereka wafat, itu masa iddahnya mereka. Ya, karena nggak boleh laki-laki manapun menikahi apa? Istri-istri Nabi yang sudah ditinggal wafat. Nah, mereka ini kondisinya masa iddahnya seperti apa? Sampai akhir hayat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Surat Al-Ahzab ayat 53. Ya. Dan tidaklah boleh bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tapi kok merasa terganggu? Terganggu dengan apa? Terganggu dengan kalau ada orang yang menikahi istri Nabi yang sudah ditinggal wafat. Nah, dan tidaklah boleh menikahi istri Nabi SAW setelahnya. Nabi wafat juga nggak boleh diganggu dengan cara apapun. Mencela Nabi, menggambar Nabi dengan karikatur, itu termasuk menyakiti Nabi SAW. Adapun yang datang dalam hadis termasuk menyakiti Allah, hamba Allah yang menyakiti Allah diantaranya banyak, ya, dengan kesyirikan dia, ya. Tetapi yang datang dari dalil contohnya apa? Lafaz yang betul-betul menunjukkan gangguan, yu'dzini ibnu Adam, yasubbud dahr wa ana huwa dahru qalibul lail wan nahar. Telah menyakiti aku, kata Allah, anak Adam, yang dia mencela musim, dan aku adalah ad-dahr, yaitu yang mencipta musim, yang mencipta ad-dahr. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Termasuk musim pandemi kemarin juga termasuk musim ciptaan Allah. Maka orang yang mencela musim pandemi hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak boleh dicela, ya. Musim panas, musim hujan enggak boleh dicela. Ya. Fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya juga termasuk perawatan rambut. Selain tadi ketika mandi janabah pakai bidara, ya. Kemudian man kana lahu sya'r falyukrimhu. Barang siapa punya rambut hendaknya dimuliakan, bisa meminyakinya, menyisirnya, menjaganya. Nah, dan rambut itu jumlahnya berapa? 300.000. Anda punya rambut itu jumlahnya 300.000. Kedokteran modern menyebutkan seseorang dikatakan punya masalah rambut rontok kalau satu harinya rontoknya 100 rambut. Ada yang pernah hitung? Nah, 100 rambut baru dikatakan diagnosa rambut rontok. Kalau rambut hanya rontok berapa helai, mungkin wajar. Wajar kenapa? Pertama, jarang dikasih vitamin. Ya, faktor makanan dari dalam juga demikian.
ya membuat akar rambut nggak sehat. Kemudian rambut sendiri sering pakai jilbab tapi nggak dikasih kesempatan untuk dapat oksigen. Ya, pakai terus jilbab di rumah, pakai jilbab terus, di depan suaminya pakai cadar. Nah, akhirnya apa? Kepanasan ya. Kemudian rambut kusam kusut sampai pecah ya, menjadi berapa cabang. Maka ini bukan seorang apa? Seorang yang perhatian dengan Islam. Islam itu identik dengan kesehatan juga. Dari wudhu, coba masalah wudhu, masya Allah, berapa banyak faedah wudhu. Sholat, ternyata sholat punya faedah. Kita wudhu karena Allah, bukan karena wudhu pengen sehat. Sholat karena Allah, bukan sholat karena pengen sehat. Puasa karena Allah, bukan puasa karena pengen kurus, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di balik itu pasti ada hikmahnya semua. Ya, termasuk di antaranya apa? Rawat rambut ini, dirawat rambut ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, nahan Nabi SAW anit tarajjul ya illa urban. Riwayat Abi Daud, riwayat Abi Daud. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW dalam sabdanya, ya, Nabi melarang seseorang itu menyisir rambutnya ya setiap hari, kecuali apa? Bagi mereka yang rambutnya sangat lebat, ya, terutama kaum wanita. Adapun kaum laki-laki, masya Allah, kemana-mana, mau touring, mau ke kantor, traveling, ada sisir kecil taruh di dompetnya, taruh di mobilnya, taruh di sakunya. Mau keluar mobil, sisiran. Nah, buka helm, sisiran. Nah, ini nggak boleh berlebihan. Ternyata ada larangannya. Ya, ternyata ada larangannya, terutama bagi kaum laki-laki. Kenapa? Nggak ada hajat, nggak ada keperluan. Kecuali bagi mereka yang rambutnya betul-betul tebal, rambutnya panjang, lebat. Kalau nggak disisir bakal jadi cawan yang ngeruwel. Ya, maka dianjurkan untuk sisiran walaupun tiap hari. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Ahmad, ya, datang dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya ada yang maksudnya di sini juga boleh menyisir, tapi apa? Yom biyom. Sekarang nyisir, besok enggak. Ini bagi kaum laki-laki ya. Nah, dan memberikan minyak, mau minyak rambut, mau lainnya untuk rambut silahkan. Ya, tapi untuk laki-laki jangan berlebihan. Tapi apa? Yom biyom. Ini riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad. Bahkan Imam Syaukani mengatakan hukumnya makruh terlalu sering sisiran. Coba Islam bicara sampai seperti ini. Dan ahlul Islam membahas. Nasihatkan pada suami Anda, ya, yang subhanallah ini banget ya, sangat berlebihan banget dengan penampilan. Hati-hati. Nah, mau apa penampilan itu apa? Penampilan itu dibagi menjadi 3. Baik laki-laki yang berpenampilan, mau penampilan rambut, mau penampilan pakaian, mau penampilan sandal, mau penampilan dia ketika urusan-urusan apapun juga perlu diperhatikan. Kaum wanita juga demikian. Penampilan itu dibagi menjadi 3. Ada orang yang berpenampilan memang hobinya dia suka apa? Suka ngaca terus, penampilan terus, doa ngaca aja nggak paham, tapi ngaca terus. Apa doanya ngaca? Apa? Allahumma. Gimana nih ibu-ibu nggak hafal nih? PR lagi. Dulu hafal, udah dihafalin doa belum? Doa yang dulu. Allahumma ini a'udzubika min jari su' wa min zawjin tusyabihuni qabla al-masyib. Udah dihafalin belum? PR berapa bulan lalu itu nggak tahu. Tambah PR lagi, doa ngaca. Ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin. Itu banyak hafal, tapi nggak diamalin mungkin ya. Wah, ini diantaranya ya. Penampilan ada 3. Pertama, penampilan memang hobinya dia, pakai pakaian bagus terus, bersih terus, ya, rambutnya klimis terus, ya, sepatunya mengkilau terus, ya, mobilnya hitam kinclong, masuk salon terus, ya.
Kalau hobinya dia seperti ini, ya, memang hobi dia, hanya hobi kebiasaan, sah-sah saja, boleh-boleh. Ya. Kedua, bagi mereka yang berpenampilan bahkan berlebihan terkait penampilan, untuk apa? Biar dikatakan dia orang yang paling wah. Oh, rambutnya paling klimis. Oh, rambutnya paling nggak banyak ubannya, padahal dicat. Ya. Oh, wanginya paling wangi. Oh, bajunya paling bersih terus. Biar dikatakan manusia seperti demikian, maka dia termasuk orang yang tercela. Hati-hati ibu juga gitu. Kalau pakai pakaian jangan sampai ada keyakinan, biar aku nanti banyak yang muji diriku. Ya, salah. Nggak boleh ya. Yang ketiga, dia berpenampilan baik kira-kira karena apa? Kira-kira karena apa? Karena Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai indah-indah. Anda berpenampilan untuk Allah. Ya, jangan ke kantor, masya Allah, pakai dasi, baju putih, keren banget, minyak wangi. Ke masjid pakai kaos oblong suaminya. Ada loh kayak gini, pakai kaos oblong, ya, celana yang udah ala kadarnya, sandalnya jepit. Ya. Ke kantor ajib, penampilannya wah. Kita mau menghadap siapa? Mau menghadap bos Anda yang kerja di kantor. Mau menghadap orang yang beri rezeki kepada Anda, bukan bos. Bos kadang ngasih gaji sesuai dengan selera. Kalau hatinya lagi senang, kasih gajinya banyak. Tapi Allah lain. Nah, ini kita berpenampilan karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi apa? Nilai pahala. Kalau yang pertama tadi nggak ada nilai pahala, hanya boleh-boleh saja. Kalau yang kedua dapat dosa. Kalau yang ketiga dapat pahala. Nah, mau ke masjid, ya, sebelum azan sudah wudu, udah gosok gigi. Ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid pakai sebaik-baik sandal. Ya, takut dicuri, cari tempat penyimpanan yang aman. Ya, pakai aroma wangian. Ya, jangan habis jual sate terus sholat langsung, baunya kemana-mana. Mandi dulu, ganti baju. Ya, nah, ini rahmatullah jami'an akan menjadi nilai pahala. Termasuk Anda merawat rambut Anda, diniatkan apa? Menjalankan sunnah. Kalau diniatkan apa? Menjadi orang yang indah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dapat nilai pahala. Coba, segala sesuatu kalau Anda menjadi seorang penuntut ilmu, ya, tahu dalilnya, Anda menjalankan dengan ilmu, masya Allah, berapa pahala didapat. Apalagi Anda mendakwahkannya, berdakwah di atas ilmu yang Anda punya. Kemudian berikutnya, ya, tadi larangan untuk apa? Berlebihan. Wanita juga gitu, boleh nyisir rambut tiap hari, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, nyisir rambut kayak minum obat. Ini pagi, siang, sore, ini malam, Pak. Ya, dikonsumsi sebelum makan, ya, nyisirnya sebelum makan. Nah, nggak boleh berlebihan, boleh-boleh saja, tapi apa? Sebatasnya, ala kadarnya, nggak boleh berlebihan. Nah, sebagaimana hati-hati, ya. Nabi SAW juga mengingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya dalam sabdanya, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, ya, murajjilun jummatahu id khusifallah bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Ya, di antaranya ada laki-laki yang berjalan di muka bumi dengan pakaiannya yang pakaian dia itu adalah pakaian kebesaran dia, yang membuat dia itu kiber, sombong. Misalkan ada pakaian dokter, pakaian dokter dipakai santai aja, nggak apa-apa, silakan pakai. Tapi dengan pakaian ciri khas ini, kemudian dia merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Dia meletakkan dirinya ada yang paling penting di muka bumi ini. Ya, ini bahaya. Pakaian syekh punya pakaian hitam, kuning, hitam, besar. Gak mengapa jadi imam, ya. Tapi apa? Intinya di sini hati. Kembali kepada hati kita. Dan kita nggak tahu juga hati mereka. Kita nggak diperintah oleh Allah untuk membedah hati mereka, apa sih hati mereka. Yang jelas kita tetap husnudzon. Hanya Allah dan Dia sendirilah yang tahu untuk apa dia pakai pakaian. Atau pakai pakaian khusus kebesaran dia, ya, peci kebesaran dia, ya, misalkan, yang menunjukkan dia ini adalah syekh qabilah, dia ini adalah orang penting. Dengan pakaian ciri khas kebesaran dia, kemudian dia menjadi sombong,
dia merasa perlu ditempatkan di tempat yang lain daripada yang lain, hati-hati. Ya. Kemudian juga dan dia menggunakan sisir di rambut kepalanya. Artinya banyak berlebihan. Sisiran terus, biar apa? Dia dikatakan orang yang paling wah. Ya, paling wah dibanding yang lainnya. Ya. Dua orang ini, tipe dua orang ini apa? Nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di kuburan. Ditenggelamkan oleh Allah, ya. Sampai apa? Yughus fil ard, sampai dalam kerak bumi. Ini masih di kuburan. Belum bicara padang mahsyar, belum bicara neraka, belum bicara siratal mustaqim, masih di kuburan. Ditenggelamkan sampai kerak bumi dalam keadaan dengan suara yang keras. Sampai kapan ditenggelamkan? Sampai hari kiamat. Ya Allah, semoga Allah cegah kita semua dari itu semua. Makanya pentingnya belajar. Dan kita belajar apa? Pintu surga dibuka, ya, sebab-sebab neraka agar dijauhkan dari kita. Nah, ini rahimanakumullah jami'an. Makanya penting kalau sudah nikah, ya, nikah ini kalau sudah rumah tangga, kadang banyak orang sudah nikah rumah tangga tambah jauh dari ilmu, nggak pernah ikut kajian lagi, merasa disibukkan. Ini hati-hati. Maka saat itu apa? Ya, banyak sekali faktor-faktor yang akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu nggak dibangun di atas ilmu, ya, atau dia lalai, terlalu disita dengan urusan rumah tangga tapi melalaikan urusan agama. Maka saat itu akan menjadi juga keluarga yang retak, rumah tangga yang retak. Nah, makanya tetap harus ada jatah menuntut ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, yaqsudu ba'd al-baghaya an tudhira sya'raha dhafiran wahidan mashdulan bainal katifain. Ya, terkadang orang-orang pezina mereka sengaja mengkepang rambut mereka. Diletakkan di mana? Diletakkan di atas bahu mereka, dipamerin. Untuk apa? Untuk mendapat pelanggan. Masya Allah. Ini termasuk apa? Kalau penampilannya mau ada penampilan khusus mirip para fasiqat, ya, kafirat, atau yang menyerupai wanita, ini semua tidak diperbolehkan. Kemudian waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Diyar As-Saudiyah, dia mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian wanita dari kalangan muslimat di zaman ini, ya, mereka itu memisah rambut mereka dan mengumpulkannya di tengkuk. Jadi rambutnya dipisah kemudian dibundel di tengkuk, ya, digulung di belakang atau di atas. Dan ini adalah kebiasaan wanita-wanita Perancis. Dan ini nggak boleh, karena menyerupai orang kafir. Dijadikan rambutnya seperti punuk onta. Dijadikan rambutnya seperti punuk onta. Dan ini juga ada larangannya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, ya, ada dua golongan yang termasuk penghuni neraka, ya, di antaranya siapa? Ya, di antaranya siapa? Di sini disebutkan di antaranya adalah orang yang apa? Orang yang qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada kaum yang dia memegang cambuk dan memukul manusia. Cambuk dipegang memukul manusia. Ini bisa bermakna makna zahir atau maknawi. Maknawi seperti siapa? Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim juga masuk. Ya, juga termasuk bisa jadi seorang pemimpin rumah tangga, suami yang mukulin istrinya mukulin anaknya, ya, juga bisa masuk. Wanisaun, yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna
ka'asnamatil bukhti al-ijaf la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Riwayat Imam Muslim. Yang pertama tadi, orang yang suka mendolimi orang lain, mencambuk, bawa cambuk, memukuli orang lain, ya. Kemudian kedua adalah wanita yang kasiat, ariyat, ya, wanita berpakaian tapi telanjang. Imma wujudnya pakaian mini, imma wujudnya pakaian ketat, atau wujudnya pakaian transparan. Ini semua termasuk berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilatun. Ma'ilatun maksudnya disebutkan sebagaimana disebutkan oleh para masyayikh di antara Syekh bin Baz. Ma'ilatun yaitu apa? Mereka yang keluar dari al-iffah, penjagaan diri, penjagaan kehormatan, suka memamerkan aurat. Ya, wanita yang saleh kan menyembunyikan auratnya, tidak pamer. Ya, wanita kalau menyembunyikan aurat, pertama dia menyembunyikan aurat karena syahwatnya. Setelah banyak orang yang memujinya, setelah banyak orang yang melihat dia, lama-lama dia akan menambah auratnya, semakin dibuka lagi dikit-dikit. Dari misalkan membuka jilbabnya, dari jilbab panjang jadi jilbab gaul, jilbab nyekek. Wah, banyak yang muji. Habis itu mulai dibuka, nggak pakai jilbab, hanya pakai kerpus. Oh, lehermu cantik. Oh, pipi kamu gini gitu. Oh, rambut kamu bagus. Kerpus dibuka, mulai dijulurin. Habis itu apa? Wah, banyak muji, laki-laki ngelihat lagi, teman-temannya juga muji. Akhirnya sudah bisa-bisa sisa berapa helai pakaian. Nah, baik apa pieces, 2 pieces, ya 3 pieces, jadi gitu. Kenapa? Inilah jebakan setan. Setan iblis nggak langsung jeblok langsung jadi sesat, tapi apa? Dibikin ada seninya, step by step. Dan itu paling nikmat bagi iblis dan pasukannya. Ya, dibikin pelan-pelan. Makanya al-ma'siyah baridatul kufur. Perbuatan maksiat itu akan mengantarkan apa? Ke kekafiran. Dari maksiat terus mengantarkan lagi, tambah lagi maksiatnya, tambah lagi maksiatnya, tambah lagi maksiatnya. Dari hati yang tadinya putih, maksiat seperti tinta hitam mengotori yang putih. Tintanya semakin banyak sampai nggak tersisa satu, ya, kecuali satu cercah cahaya putih, warna putih di dalam hati. Ini sudah hati yang sakit kronik, sudah sekarat hatinya. Karena hati ada 3, sehat, sakit, mati. Kalau sudah bentek hitam ini hilang, ya, sakitnya hati sudah kronik, makanya jadi apa? Baridatul kufur, pengantar kepada kekufuran. Sampai akhirnya apa? Udah, mending jadi agama non-muslim aja lah, enak lah, nyaman. Ternyata banyak yang muji. Manusia muji aku, setan juga muji aku. Jadi enak, banyak yang muji. Coba Anda perhatikan kisah di antaranya. Kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli sya'ni inda kulli sya'ni fi ayyi halin. Lafaz terakhirnya lupa. Inna syaitana yahduru ahadakum, ya, inda kulli syai'in fi sya'ni. Ini hadisnya. Sesungguhnya setan akan selalu hadir di sisi Anda apapun kondisinya. Dalam kondisi Anda dia akan hadir. Bahkan ketika mau sakaratul maut, setan juga hadir. Lah ini orang yang taat aja dibikin gini, ya, apalagi orang yang jauh dari Allah. Ya, makanya takutlah dengan fitnah. Siang jadi muslim, sore bisa kafir. Sore muslim, bisa pagi bisa jadi kafir. Nah, sampai waktu itu Imam Ahmad disebutkan dalam disebutkan Al-Qurtubi dalam Tadkirah, disebutkan bahwasanya Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, ketika mendapati Imam Ahmad dalam keadaan mau naza', mau wafat, sakaratul maut, ya, apa yang diucapkan Imam Ahmad? La, bu'ud, ya abi, qul la ilaha illallah, ya abi, ucapin la ilaha illallah. Bapaknya masih belum mengucapin la ilaha illallah. La, bu'ud. Ternyata apa? Setelah Imam Ahmad sadar, melek, ya, madza hasal ya abi, apa yang terjadi padamu ya abi? Kemudian Imam Ahmad berkata, ya,
setan menggigit ruas jariku dan setan berkata, ikutilah aku. Coba, itu makannya setan sampai sakaratul maut dibikin kayak gini. Coba, makanya kita harus banyak-banyak doa. Kita nggak tahu mau sakaratul maut setan deketin kita. Udah, kamu ikuti aku, kata Imam Ahmad. Nggak, sekali-kali nggak, sampai aku mati pun nggak akan mengikuti kamu. Baru dia bisa mengucapin la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Qurtubi juga ada dari Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Dia termasuk ulama juga. Waktu sebelum wafatnya dia ditalkin, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kemudian apa katanya? Dia karena apa? Setengah sadar. Dia malah mengucapin la, bukan la ilaha illallah, la. Ketika sudah sadar ditanyai, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu nggak mengucapin la ilaha illallah? Kenapa la? Ada dua setan mendatangiku. Satu setan di kanan, satu setan di kiri. Yang setan di kanan berkata, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu menjadi orang Yahudi karena dia sebaik-baik agama. Dia katakan la. Yang setan satunya berkata, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu menjadi orang Nasrani karena itu adalah agama yang terbaik. Kata dia la. Sampai setelah sadar dia cerita dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Tuh makannya setan. Nah, wa subhanallah, ini rahimahullah jami'an ya. Maka semua pintu celah setan harus ditutup. Termasuk disebutkan oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang diringkas dari kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Jauzi, yang diringkas dari Ihya Ulumuddin karangan siapa? Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali karangannya bagus-bagus, dan Imam Ghazali di akhir hayatnya dia rujuk kepada madhabnya Imam Ahmad, sehingga dia meninggal dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan disebutkan dalam kitab ini mengatakan, termasuk wasiat bagi para ibu-ibu, kata dia apa? Setan itu nyerang Anda, yang diserang adalah jantung. Jantung Anda itu kayak istana. Istana itu ada benteng. Iblis dan pasukannya di luar pintu benteng, ya. Dan di benteng di pojok-pojok benteng itu ada kaca. Zaman dahulu kaca, zaman sekarang CCTV. Dan iblis dan pasukannya menghembuskan asap hitamnya untuk menutup kaca, sehingga pasukan nggak bisa melihat penjaga benteng. Kedua, iblis dan pasukannya mencari celah-celah pintu benteng. Di dalam pintu benteng itu pasti ada kayu yang lubang. Kemudian mereka bisa ngintip pasukannya dalam keadaan lemah, lalai, atau sedang dalam keadaan siaga. Kalau sedang lalai, dia akan masuk melalui pintu itu dan menyerang istana. Dan disebutkan kapan lalainya kaum wanita, ketika wanita apa? Cinta dengan bersolek-molek. Bersolek-molek depan temannya, solek-molek di lawan jenisnya. Kedua, ketika wanita terlalu punya himmah, semangatnya terlalu berlebihan untuk apa? Menghiasi rumahnya. Menghiasi rumah boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Menghiasi dapurnya. Nah, wah ini termasuk apa? Juga termasuk apa? Bersolek-molek terhadap apa? Hiasan pakaiannya. Nah, disinilah pintu itu akan terbuka dan setan masuk. Setan akan masuk. Banyak pintu yang dimasuki setan, diantaranya apa? Orang yang punya dendam dimasuki. Orang sedih berlebihan dimasuki. Di sini dimasuki dari mana? Rasa cinta berlebihan terhadap apa? Penampilan. Ya. Nah, makanya kalau ada di antara Anda merasa sholat nggak khusyuk, Anda merasa selalu sering mimpi buruk, Anda selalu baper dengan suami, ya, gampang marah dengan anak. Nah, hati-hati. Kalau bisa bentengi diri 3 pagi petang, lebih disiplin, kemudian sholat dilawan tidak khusyuknya dengan khusyuk, kemudian baca Al-Quran terus-menerus, kalau bisa ruqyah mandiri. Karena ada saatnya tubuh kita itu perlu di screening, ada saatnya hati kita terbuka, ya, istana ini untuk masuknya setan, maka ada saatnya kita bersihkan mereka. Sebagaimana kalau rumah, kalau jarang ditempati akan banyak tikus, banyak cicak, banyak ular. Sama, hati kita kalau relung, hati kita kosong, jauh dari zikrullah, jauh dari
pasukan Allah ini lama-lama akan ditempati apa? Jin-jin. Seperti kita kalau membersihkan rumah, dibersihkan rumah itu dengan betul-betul bersih dan diruqyah, ya. Begitu pula hati kita. Nah, ini rahimahullah, cukup atau lanjut? Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan. Mau tanya Ustaz. Nah, ntar ini masih ada pertanyaan lanjutan materi, insya Allah bulan depan kita lanjutin sampai di sini, insya Allah. Tahap yang terakhir kita tadi apa? Kita bahas hadis tadi ya, wanita berpakaian tapi telanjang, keluar dari ketaatan Allah, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan kesempatan ya, di bulan depan, insya Allah, sambil diingetin. Baik, pertanyaan silakan. Ini Ustaz, batasan umur masa iddah itu adakah Ustaz? Misalkan istri yang ditinggal mati suami di umur 70 tahun dan tidak berniat menikah lagi. Yang kedua, juga tidak berhijab lagi karena sudah berusia hampir 90 tahun. Apa salah Ustaz? Nah, Titipan pertanyaan. masa iddah zahirnya tetap berlaku pada segala umur, cuma umur-umur yang umur-umur yang kira-kira banyak menimbulkan fitnah ini lebih wajibnya. Ya, masa iddah tetap berlaku walaupun dia sudah sepuh. Ya, tetap berlaku, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagaimana zahirnya. Nah, adapun untuk apa tadi? Seperti apa? Seperti apa tadi? Pertanyaan kedua tadi? Iya. Tidak berhijab lagi karena sudah berusia hampir 90 tahun. Nah, apa asal hukumnya ya dia sama, ya, dia tetap berhijab dan itu yang paling afdol. Tapi apa? Gak sewajib siapa? Gak sewajib yang umur-umur tadi yang potensi membuat fitnah, ya, potensi membuat fitnah. Sebagaimana Anda bisa cek di surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab. Bagi mereka yang sudah ajuz, namanya ajuz, sudah nenek-nenek, ya. Tapi kalau nenek muda tetap masih begitu. Nah, wah, ini yang perlu diperhatikan ya. Asalnya tetap dia, cuma nggak apa, nggak sestreng ketika apa? Ketika mereka yang masih bikin fitnah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya kita mewarnai rambut itu kan asal jangan hitam, itu saya mengetahuinya tidak apa-apa. Apakah harus ada unsur safety kalau kita mau mewarnai rambut kita? Nah, seperti itu, Ustaz. Gimana? Nggak paham. Pakai itu. Kalau kita mau mewarnai, yang Mau warnai rambut selain hitam. mewarnai rambut itu yang saya tahu memang tidak apa-apa asal jangan warnanya hitam. Tapi apakah jika kita ingin mewarnai rambut itu harus ada unsur syar'inya? Iya, bahkan termasuk dikatakan juga sunnah juga. Ya, itu insya Allah masuk dalam pembahasan berikutnya. Bahkan dapat pahala. Ya, dapat pahala. Nah, mewarnai, ya. Asal tidak berwarna hitam. Kalau berwarna hitam, ya, ini antara makruh dan antara haram. Antara makruh dan antara haram. Ini yang dikatakan ada yang berpendapat boleh, ya. Ada beberapa di antaranya apa? Dari zahirnya hadis ada mengatakan sampai dapat bisa pahala sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kedepannya insyaallah kita bahas lebih dalam lagi, ya. Diperbolehkan, bahkan ulama juga menganjurkan. Tidak mengapa. Misalkan ada ubannya, yang warna ubannya dibikin khusus warna kuning misalkan. Jadi misalkan bukan hanya rambutnya semua, ya. Bukan semua, tapi dipilih. Yang uban kan panjang kelihatan, dipilih yang uban. Apa namanya? Highlight. Highlight dipilih gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa izin bertanya, Nah, bagaimana hukumnya di dokter spesialis kecantikan
perhatikan itu ada vitamin, tapi melalui suntikan semacam infus, dia katanya untuk menahan anti-aging penuaan, jadi apa perlu itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah anti-aging ini masuk dalam perkara yang tidak diperbolehkan? Ya, karena berdalil dengan surat An-Nisa ayat 119, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ya, dan setan nanti berjanji. Setan berjanji apa? Agar kaum wanita ini merubah ciptaan Allah. Makanya ada alis yang dipotong diganti pena. Ini merubah ciptaan Allah. Ada gigi yang dikikir. Ya. Kalau apa? Kalau pasang besi apa namanya? Betel. Kalau betel itu behel ya. Betel. Kalau behel ini diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk menghilangkan taswih ya. Untuk menghilangkan penampilan yang buruk. Karena dia apa? Gigi ini membentuk mulut. Ya. Pengaruh. Kalau mulut giginya ke depan ya merongos nanti bibirnya ikut ke depan. Gak mengapa pasang behel ya. Diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena dibutuhkan. Gigitnya juga susah. Satu giginya semua di depan di sini, yang bawahnya sini. Iya. Jadi susah gigitnya. Motong makan juga susah. Itu tidak mengapa. Tapi yang dikikir kemudian dikasih furjah antara gigi dengan gigi yang lain, dikikir, kasih selah biar semakin cakep, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Atau gigi nggak ada kebutuhan, gigi nggak ada apa-apa, dilepas, diganti gigi emas, gigi perak. Nanti banyak maling rebutan ketika dia mati. Nah, ini nggak diperbolehkan. Juga termasuk kulit, urusan kulit. Bagaimana urusan kulit pakai stem cell ini? Yang mana fungsinya stem cell untuk menghidupkan sel-sel yang mati ya. Wallahu a'lam, ini terkait dengan apa khilaf para ulama. Ya, ada memperbolehkan untuk menjaga kesehatan dia melalui seperti ini, ya. Ada enggak memperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam, kita dalemin lagi insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah. Kita detilin lagi ya. Iya. Nah, di sini sebenarnya masih ada pembahasan tapi karena waktu sudah habis. Ya, bagaimana hukumnya menggunakan vitamin untuk kulit, vitamin untuk rambut juga masuk di sini. Tapi sekali lagi kalau kita bahas lama nanti. Atau mau kita bahas sebentar? Bahas, baik. Ya, kita bahas insyaallah. Saya di antaranya terkait dengan fatwa para ulama, di antara Syekh bin Baz, juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Apa hukumnya terkait dengan wanita yang menggunakan rambut ini lebih berkilau? Ya, kasabak asy'ar. Ya. Berkilau tapi kalau disertai warna hitam, boleh apa enggak? Jawabannya, adapun ya dia obat tapi bukan cat rambut, tapi bikin rambut berkilau hitam. Nah, maksudnya ya seperti celak batu ismit yang kita bahas. Celak batu ismit disebutkan Nabi bahwasanya dia apa? Manfaatnya yumbitu asy'ar wa yajru al-basar, menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan rambut. Sekaligus dia menghitamkan, tapi bukan cat. Iya. Jadi membuat apa? Celah. Jadi banyak vitaminnya, banyak potasiumnya dan sebagainya, itu untuk menyehatkan rambut. Ya. Dan seperti ini obat-obatan yang untuk menyegarkan rambut, kemudian menguatkan rambut, menghitamkan rambut lebih berkilau, tapi nggak ada unsur cat, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau iklannya menyegarkan, menghitamkan, tapi ada ternyata pewarnanya, maka ini nggak boleh masuk dalam larangan hadis tadi. Maka Anda harus lihat apa komposisi, ya perlu perhatikan komposisi. Kalau isinya cuma katakan vitamin E, aloe vera, daun bidara misalnya, ada batu ismit misalnya, maka itu tidak mengapa. Kayak sampo Ya. itu menghitamkan rambut gitu ya. Nggak mengapa, asal nggak ada catnya. Tapi kalau sampo untuk menghitamkan
ini yang tidak diperbolehkan. Nah, perlu tahu. Makanya di antara mereka sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim ini, dalam hadis ini, ghayru hadza syai' wa jannibuhu as-sawad. Rubahlah uban ini. Ya, tapi rubahlah dengan warna selain hitam. Kalau zahir hadis ini rubahlah berarti perintah apa bukan? Perintah. Mereka berpendapat di antaranya ada yang mengatakan sunnah dari hadis ini. Ada yang mengatakan boleh. Ya, wallahu alam bissawab. Wal asal fil amr al wujub, dan asalnya perintah memberikan makna wajib, yaitu apa? Merubah dan menggantinya dengan selain warna hitam. Dengan selain warna hitam. Nah, kalau kita merubah dengan warna hitam, sama dengan ada di antaranya apa? Unsur pendustaan, kedustaan. Ya, padahal sudah punya uban, tapi biar gak dibilang gak punya uban, dicat terus. Nah, itu di antaranya hikmahnya, gak ada apa? Kedustaan. Sehingga apa? Kadang syariat melarang apa? Agar kita tidak celaka, agar kita juga tidak dari sisi dosa gak berdosa. Gak celaka dari sisi dunia, gak celaka dari sisi urusan akhirat. Termasuk dalam hal ini apa? Dusta. Kemudian berikutnya, kita diperintah untuk menjauh dari warna hitam karena tadi apa? Merubah hikmah Allah. Ya, kalau hitam ya hitam. Ya, hikmah Allah di sini dia memang sudah ubanan. Nah, bagaimana? Jadi pertanyaan, bagaimana terapi yang menghilangkan uban tanpa ngecat? Boleh apa enggak? Karena ada terapi akupunktur ada sekitar 80 titik. Kalau terapi ini dilakukan rutin, titik untuk apa? Mengurangi panasnya ginjal. Karena uban terkait dengan ginjal. Makanya orang stres, ginjal semakin panas, uban semakin banyak. Nah, bagi terapi ini baik keluar dari apa? Kata-kata ngecat. Kan tadi apa? Rubahlah warna hitam. Kalau sekarang enggak apa? Rubahlah dengan warna selain hitam. Sekarang masalahnya dia enggak berubah. Cuma terapi untuk membenarkan ginjal dia. Subhanallah, padahal usia 75 tahun. Dia usia 75 tahun, tapi riwayat bapak ibu dia jarang yang punya uban. Diterapi sekitar 6 bulan hilang ubannya. Nah, ini diantaranya ya. Dan dia bukan ngecat malah hitam, tapi memang diterapi, sedang diterapi. Kemudian yang berikutnya kita keluar. Ditanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang apa? Khitannya wanita dan mencukur rambut wanita setelah lahirnya. Khitannya wanita ya itu adalah mustahab, dan khitannya laki-laki adalah wajib. Bagi kaum laki-laki khitan wajib, diantaranya dikatakan wajib kalau sudah baligh. Kalau belum baligh itu mustahab. Adapun Ibnu Qayyim sama Syekhul Islam mengatakan sebelum baligh pun sudah wajib. Sebelum baligh sudah wajib. Dan terkait dengan wanita mustahab. Dan khitan ada syaratnya, permisi. Hilanglah kulit yang menutupi gland penisnya, itu syaratnya. Kalau hanya ujungnya hanya keluar darah seperti khitan adat, nggak dianggap. Karena hikmah dari khitan apa? Air kemih bersih. Kalau masih menutup kepalanya nanti nggak bersih. Kemudian apa? Timbul smegma. Smegma itu apa? Kotoran-kotoran warna kuning yang akan menyebabkan kanker. Coba indahnya Islam. Sampai sekarang orang non Muslim banyak berlomba-lomba ikut khitan walaupun nggak masuk Islam. Iya. Ya. Dan khitan ini ternyata pengaruh. Seni dalam khitan mempengaruhi. Ketika khitan dipotong kulitnya, kan ada mukosanya bagian putih dalam. Mukosa ini pengaruh dengan apa? Urusan ejakulasi dini apa enggak? Kalau dipotong terlalu pendek, nanti akan jadi suami yang gampang ejakulasi dini. Karena ada saraf-sarafnya di situ. Coba. Makanya keahlian juga diperlukan. Kemudian yang berikutnya, khitan yang terbaik. Adapun hadis Nabi SAW, Nabi mengkhitan Hasan Husain usia 7 hari. Hadisnya lemah. Tapi di sana ada riwayat Ibnu Abbas yang paling baik usia 7 hari.
Kenapa usia 7 hari? Karena saraf belum sempurna. Anda mengkhitan pun tanpa bius nggak mengapa, potong aja cepet, nggak usah dibius. Kenapa? Sarafnya belum sempurna. Bisa jadi dia nangis, ya, bukan karena apa? Sakitnya, tapi karena yang megang dia bukan tangan bapak ibunya. Ahli khitan, ini beda nih tangannya ini. Nah, tekanannya kencang banget, terus macam-macam bisa jadi. Dan saraf belum sempurna, sehingga apa? Sehingga rasa sakitnya nggak terlalu. Kemudian apa? Jaringan cepat tumbuh, karena sedang bertumbuhnya jaringan cepat. Ya, dalam hitungan cepat sudah kering, kemudian tumbuh. Kemudian apa? Perdarahan nggak terlalu banyak dan nggak banyak nangis. Yang paling penting nggak ngasih Anda syarat macam-macam. Aku mau dikhitan bun, tapi belikan radio kontrol. Wah kan? Belikan aku kalau mau sunat aku minta beliin drone dong, harganya drone 50 juta, 100 juta. Pening dah bapak ibunya. Sunatnya murah, drone-nya mahal. Nah, ini ya diantara hikmahnya. Kemudian kalau Anda sering dapati ada anak kecil laki-laki demam tanpa sebab, ya kalau kita lihat bukan karena faktor ain, bukan karena mata jahat, bisa jadi ada faktor lainnya yang mungkin banyak orang lalai. Ternyata apa? Dia mengalami fimosis, ujung kulitnya nutup terus. Jadi ketika pipis keluar sedikit tapi tertimbun banyak. Sedangkan air kemih adalah kotor. Lama-lama infeksi, merah, dia demam. Bapak ibunya bingung, kok demam ya? Padahal nggak ada pilek, nggak ada batuk pilek, nggak ada apa-apa. Oh demam, ternyata hanya perkaringan seperti ini. Maka dia harus dikhitan. Ya, untuk anak yang mengalami obesitas, ya jangan dikhitan 7 hari. Ya. Sebenarnya ini untuk menghilangkan fobia ibu-ibu. Kalau punya anak jangan khitan 7 hari. Saya nggak tega. Justru ketika 7 tahun Anda harusnya merasakan sakit yang dia rasa. Ketika 7 hari justru rahmah sayangnya Anda kepada si bayi, karena dia rasa sakit. Ya, subhanallah, ketika fimosis ini harus segera dipotong. Ya, dikhitan. Ya, harus segera dikhitan. Wah ini kalau kita bahas, masya Allah, ternyata para ulama sudah membahas detail masalah seperti ini. Untuk khitannya wanita, bayi kecil, ya baru lahir, ini mustahab, sunnah. Ya, nggak dilakukan pun nggak berdosa. Cara khitannya bagaimana? Simpel, nggak harus Anda pergi ke bidan, ke perawat, ke dokter. Anda tangani sendiri, bapak ibu, dibuka klitorisnya, direndahkan kulitnya, permisi, dibuka klitorisnya, pakai jarum, dicongkel aja ujungnya, bukan dipotong, hanya dicongkel lapisannya, lapisan bagian atas. Coba, ini kata Syekh kami, indahnya Islam dari syariatnya juga. Kalau kita lihat, subhanallah, ya orang-orang Ethiopia dikhitan, tapi khitannya ekstrem kanan, klitorisnya semua dipotong dari sejak bayi. Jadi apa? Mereka ketika besarnya jadi wanita yang fragile. Ya, fragile, apa, dingin, apa istilahnya, nggak punya syahwat. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau ada wanita nggak dikhitan, seperti orang-orang Eropa, orang-orang non-Muslim, mereka apa? Syahwat mereka menggila. Coba umat Islam, indahnya syariat Islam coba. Nah, ini terkait laki wanita dari baru lahir aja sudah ada tuntunannya. Nah, kemudian dulu saya pernah mengkhitan bapak usia 40 tahun dari Filipina, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Habis dibius nggak tahu sakit apa nggak tahu. Udah nggak ada komunikasi dah, pokoknya ada suntik hitam, motongnya kayak motong kerdus. Nah, kalau Anda kira-kira masih punya suami yang khitan adat, khitan lagi, karena itu nggak sah. Khitan adat cuma ujungnya dipotong, tapi apa? Gland penisnya masih tertutup. Ya. Baik, la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, dan sekarang tadi juga sudah kita sampaikan bagaimana dengan rambutnya wanita baru lahir. Rambutnya wanita baru lahir nggak perlu dicukur gundul.
ya, potong aja. itu terkhusus bagi kaum lelaki, ya, anak laki-laki. Kemudian apa hukumnya menggunakan wig? Ya, juga dibahas. Ya, namanya bahasa Arabnya al-barukah. Ini nggak boleh. Mau laki mau wanita tidak boleh menggunakan wig. Ya, insya Allah kita bahas juga di kesempatan bulan berikutnya. Kemudian bagaimana hukumnya menampakkan rambut bagi kaum wanita? Pakai jilbab tapi rambutnya keluar-keluar. Nah, kalau dia nggak sengaja, tentunya nggak ada kaitan apa-apa, tidak mengapa. Yang masalah kalau dia menyengaja, ya, yang demikian tidaklah boleh, karena termasuk apa, aurah, termasuk aurah, apalagi tidak menggunakan jilbab. Sepertinya itu saja, cukup aja deh, insyaallah kita bahas berikutnya. Mari. Yang di luar konteks kan saya pernah dengar kalau sebaiknya suami istri itu kalau sedang berhubungan tidak menanggalkan semua pakaian ya Ustaz. Jadi kalau misalnya kita pakai baju dinas itu tuh kita tasyabbuh gitu Pak ya Ustaz. Hadisnya ya, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya untuk hubungan intim hendaknya dibawa kain. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, yang benar kita menutup aurat kita kecuali di hadapan pasangan kita. Jadi boleh. Ya, boleh. Tapi sekali-kali mau pakai cepat ya silakan, mau ngantor pakai cepat ya nanti belum mandi, nggak mungkin langsung mandi karena masih ada sisa yang keluar. Ya. Nah, masih ada sisa keluar. Makanya kenapa ada hadis wanita yang dicela oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat ketika menolak ajakan suaminya diranjang, lafadznya malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu waktu paling cocok. Ketika malam hari setelah hubungan intim dia istirahat. Lain kalau siang hari mau kantor, hari dia jalan-jalan, ada cairan yang keluar. Kalau pengen bikin anak, ya, dengan perantara seperti ini misalnya, akhirnya apa? Banyak yang turun. Kalau ketika tidur malam hari, apa? Tastakir, air maninya jadi menetap. Mani laki, mani perempuan, jadi kemungkinan berjumpanya semakin besar. Dan siang itu tempatnya fitnah, malamnya melampiaskan apa yang sudah dia lihat, ya, ketika di luar menghadapi fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Apa kata syampu? Oh, la ilaha illallah. Nah, paham nggak paham nggak biar ngantar ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena itu urusan hanya suami istri. Apa hukumnya pakai lingerie? Tidak mengapa. Yang jelas dipakai di tempat yang halal untuk suami istri. Untuk apa? Memupuk rasa cinta. Tidak mengapa. Ya, yang nggak boleh kalau lingerie dipakai di jalanan, dipakai di pinggir laut. Ya, ada satu kota di Perancis, satu kota ini, ya, apa? Sebagian teman kami yang dia cerita, dia dari Prancis cerita, demi Allah kami dapat di satu kota ini semua telanjang. Kalau mau masuk kota ini, wartawan pun harus telanjang. Jadi telanjang bawa kamera doang. Masuk ke market telanjang, masuk kemana telanjang, semuanya telanjang. Masalah ya, najis. Kemudian ada teman kita dari Jazair, renang dari tepi pantai sampai sekitar 100 meter. Dia ngelihat kok ada kecimbung gitu kan, dipikir ikan atau apa gitu ya. Ketika didekati apa? Orang-orang zina di lautan. Ya, karena mereka sudah wajar. Juga ada teman kami dari Maroko. Dia Muslim Islam. Dia tinggal di Lyon. Lyon itu daerah Prancis yang mayoritasnya Muslim. Ketika dia di tepi pantai, tiba-tiba datang orang Prancis. Nonnya kufar, ya, tiba-tiba aku ingin punya anak dari kamu. Oh, ini tantangannya betul-betul berat. Kalau orang betul-betul iman nggak kuat, udah zina. Nah, sampai akhirnya dia lari kabur, melarikan diri. Ya, jadi mereka mengusinanya senangnya zina. Kalau pengen punya anak serius, dicari betul turunan-turunan yang pinter ya. Baik menurut mereka. Nah, dan mereka ya tabiatnya kalau mereka zina ya senang-senang, lari apa? Dari tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab
mendidik anak dan lain sebagainya. Ya, bersyukurlah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, ya, dan Islam itu adalah hidayah, dan sebaik-baik karamah bagi kita sebagai umat Islam adalah istiqamah di atas hidayah tersebut, untuk akhirnya kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah, hingga mendapatkan jannahnya. Itu yang paling mahal. Itu saja, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, ya, dosa dari ghibah, namimah, dosa dari mata kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita, dan Allah jauhkan hati kita dari pikiran-pikiran kotor, dan semoga Allah istiqamah kita di atas al-haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.